Bab 094. Setelah mendapatkan persetujuan dari Bu Sekar, akhirnya Aryo mempertemukan ibunya dengan Pak Bambang. Momen ini terasa begitu menegangkan, namun juga penuh harapan. Saat melihat Bu Sekar dari dekat, Pak Bambang tak mampu menyembunyikan perasaannya. Ada kerinduan yang begitu jelas terpancar dari sorot matanya. "Sekar," ucap Pak Bambang dengan suara lirih, nyaris bergetar. Bu Sekar menatapnya dengan tenang. Tidak ada lagi ketakutan seperti dulu. Ia kini lebih kuat, lebih siap untuk menghadapi masa lalu yang selama ini membelenggunya. "Aryo, tinggalkan kami berdua. Ibu ingin berbicara dengan bapakmu," ujar Bu Sekar dengan mantap. Aryo menatap ibunya, memastikan bahwa keputusannya sudah bulat. "Apa ibu benar-benar sudah siap?" tanyanya pelan. Bu Sekar mengangguk. "Ibu siap, Aryo." Setelah memastikan ibunya baik-baik saja, Aryo pun keluar, meninggalkan kedua orang tuanya berdua di ruang kerjanya. Pak Bambang melangkah mendekati Bu Sekar dengan hati-hati, seolah takut wanita itu akan menjauh darinya lagi. Ia lalu duduk di depan Bu Sekar, memperhatikannya dengan saksama. "Sekar, bagaimana keadaanmu?" tanyanya penuh kekhawatiran. "Aku baik sekarang, Mas," jawab Bu Sekar tenang. Pak Bambang menghela nafas lega. "Syukurlah, aku sangat bahagia karena tahu kamu masih hidup, Sekar." Namun, sebelum Pak Bambang sempat melanjutkan, Bu Sekar menatapnya dalam dan berkata, "Mas, ada sesuatu yang selama ini ingin sekali aku tanyakan padamu." Pak Bambang menegang sejenak, tapi kemudian ia mengangguk pelan. "Apa itu, Sekar? Tanyakan saja." Nada suaranya lembut, penuh kehati-hatian, seolah takut Sekar akan kembali menjauh darinya. Bu Sekar menghela napas sebelum akhirnya bertanya, "Siapa Naomi, Mas?" Sejenak, ekspresi kaget melintas di wajah Pak Bambang. Namun, dengan cepat ia kembali menormalkan raut wajahnya. "Naomi?" tanyanya seolah tidak mengerti. "Sekar, aku tidak mengenal nama itu." "Benarkah?" Bu Sekar memastikan. Pak Bambang mengangguk mantap. "Ya, Sekar. Aku tidak mengenal siapa itu Naomi." "Memangnya siapa dia?" Bu Sekar menatapnya lekat-lekat, mencoba menangkap kebohongan dalam sorot mata lelaki yang pernah ia cintai itu. "Sebelum aku disekap dulu, Kartika bilang padaku kalau kamu punya selingkuhan bernama Naomi. Dia juga bilang kalau kamu menikahiku dulu hanya karena perjodohan dari Nenek Lasmi dan karena kekayaan keluargaku." Pak Bambang terdiam. Raut wajahnya berubah sendu sebelum akhirnya ia berlutut di hadapan Bu Sekar. "Sekar, jangan pernah dengarkan ucapan Kartika," katanya dengan suara penuh penyesalan. "Dia itu jahat. Dia berkata seperti itu agar kamu meninggalkanku. Aku tidak mengenal Naomi, Sekar. Aku bersumpah." 114. Bu Sekar masih menatapnya ragu. "Kamu tidak bohong, kan, Mas?" Pak Bambang menggeleng tegas. "Aku tidak pernah membohongimu. Aku tidak pernah berselingkuh darimu. Kamu percaya, kan, padaku?" Bu Sekar terdiam cukup lama sebelum akhirnya mengangguk. Merasa lega, Pak Bambang langsung menarik tubuh Bu Sekar ke dalam pelukannya. Lah memeluk erat istrinya, seolah takut wanita itu akan pergi lagi. "Jadi dulu kamu berniat meninggalkanku karena hal ini?"
Tanya Pak Bambang, masih tak percaya bahwa perpisahan mereka bertahun-tahun lalu hanya karena fitnah Kartika. Bu Sekar mengangguk pelan. Iya, Mas. Saat itu, Kartika menunjukkan sebuah foto. Kamu sedang memeluk seorang perempuan keturunan Jepang, dan wanita itu sedang hamil. Pak Bambang menghela napas panjang, lalu mengusap punggung Bu Sekar dengan lembut. Sekar, aku benar-benar tidak mengenal Naomi itu, ucapnya dengan sungguh-sungguh. Percayalah padaku. Bu Sekar menatap suaminya dalam diam. Ia ingin percaya, tapi luka masa lalu terlalu dalam. Namun, setidaknya, hari ini ia telah berani menghadapi ketakutan terbesarnya. Dan mungkin, ini adalah langkah pertama untuk menemukan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Aryo merasakan sedikit kelegaan setelah akhirnya Bu Sekar mau bertemu dengan Pak Bambang. Setelah sekian lama mereka berpisah, setidaknya ini adalah awal yang baik. La menarik nafas panjang, mencoba meredakan beban pikirannya, lalu berjalan ke kamar. Di dalam kamar, Dewi tengah duduk di tempat tidur, menyusui Saka yang tampak tenang dalam dekapan ibunya. Begitu melihat suaminya masuk, Dewi tersenyum lembut. Apa Saka sudah tidur? Tanya Aryo, suaranya sedikit lelah. Baru saja. Bagaimana, Mas? Apa ibu baik-baik saja setelah bertemu Bapak? Dewi balik bertanya sambil menepuk lembut punggung bayinya. Sepertinya begitu. Ibu menyuruhku keluar karena ada hal penting yang ingin beliau bicarakan dengan Bapak, jawab Aryo sambil memijat tengkuknya yang terasa kaku. Melihat suaminya tampak begitu lelah, Dewi langsung berinisiatif. Mas Aryo mau aku siapkan air hangat untuk berendam? Tanyanya lembut. Aryo hanya mengangguk, tak banyak bicara. Dewi lalu meletakkan Saka dengan hati-hati ke dalam boks bayi, memastikan bayinya tidur dengan nyaman sebelum menuju kamar mandi. La menyalakan air hangat, menambahkan sabun aromaterapi agar Aryo bisa merasa lebih rileks. Setelah semuanya siap, ia kembali ke kamar dan mendapati Aryo sudah rebahan di sofa dengan mata terpejam. Dewi mendekatinya, lalu mengusap lembut pipi suaminya. Mas, bangunlah. Mandi dulu, aku sudah siapkan air hangat untuk berendam, ucapnya pelan. Aryo bergumam lirih, 5 menit lagi, sayang. Dewi tersenyum sabar. Nanti keburu airnya dingin, Mas. Aku juga bisa pijat punggung Mas Aryo kalau. 115. Mau, katanya menggoda. Mata Aryo langsung terbuka. Ia menatap Dewi dengan ekspresi menggoda. Baiklah. Bantu aku membuka baju, pintanya. Entah kenapa, malam ini ia ingin sedikit bermanja pada istrinya. Dewi terkekeh kecil lalu berjongkok di hadapan Aryo. La perlahan membuka kancing baju suaminya satu persatu, lalu melepasnya dari tubuh Aryo. Setelah itu, ia menarik ikat pinggang Aryo dan menurunkan celananya hingga kini suaminya hanya mengenakan boxer. Tanpa berkata apa-apa, Aryo bangkit dan berjalan menuju kamar mandi. Tak lama kemudian, Dewi menyusulnya dan mulai memijat punggung Aryo dengan lembut. Sentuhan jemari istrinya membuat tubuh Aryo semakin rileks. Dewi, sudah berapa lama sejak kamu melahirkan? Tanya Aryo tiba-tiba. Hampir 2 bulan, Mas, jawab Dewi sambil masih memijat lengan Aryo. Aryo terdiam sejenak, lalu bertanya pelan,
apa kamu sudah boleh berhubungan? Dewi tersipu, tapi menjawab jujur, kata dokter saat kontrol kemarin, sudah boleh. Aryo bangkit dan berdiri di hadapan Dewi, kalau begitu, kita bisa melakukannya sekarang. Ucapnya, kali ini lebih lirih. Dewi menunduk ragu. Ada sesuatu dalam dirinya yang masih merasa takut. Aku masih takut, Mas. Apakah akan sakit? Tanyanya ragu. Aryo lalu mendekati Dewi dan mengusap pipi istrinya dengan lembut. Seharusnya tidak, karena kemarin kamu tidak dijahitkan. Jawabnya menenangkan. Dewi masih terdiam, namun Aryo tak ingin memaksanya. Lah hanya mengecup bibir istrinya dengan penuh kasih sayang. Tunggulah di kamar, aku mandi sebentar, katanya. Dewi hanya mengangguk dan keluar dari kamar mandi. Ia berdiri di sisi box bayi, menatap Saka yang tidur nyenyak. Tak lama, Aryo muncul dari kamar mandi dengan hanya mengenakan handuk di pinggang. La mendekati Dewi, lalu melingkarkan tangannya di pinggang istrinya, memeluknya dari belakang. Aku ingin mempunyai anak perempuan yang cantik sepertimu, bisiknya pelan di telinga Dewi. Dewi merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menoleh ke arah Aryo, dan suaminya tersenyum menatapnya penuh kasih. Aryo menatap Dewi dengan penuh kelembutan sebelum akhirnya mengangkat tubuh mungil istrinya dalam gendongan. Dewi melingkarkan lengannya di leher Aryo, tubuhnya bersandar erat pada dada bidang suaminya. Ia bisa merasakan detak jantung Aryo yang stabil, memberi ketenangan tersendiri di dalam dadanya. Perlahan, Aryo membaringkan Dewi di atas kasur. Tangannya masih menyangga tubuh istrinya, seolah tak ingin melepaskannya. Mata mereka bertemu, saling menatap dalam diam, seakan ada sesuatu yang hanya mereka berdua pahami. Aku mencintaimu, Dewi, bisik Aryo, suaranya syarat dengan ketulusan. Terima kasih sudah selalu menemaniku selama ini. Dewi tersenyum, hatinya menghangat mendengar kata-kata suaminya. Ia mengangkat tangannya, menyusupkan jari-jarinya ke rambut Aryo, membelainya lembut. Aku juga mencintaimu, Mas, balasnya dengan suara lirih. Terima kasih sudah menjadi suami yang luar biasa untukku, dan ayah yang baik buat Saka. Aryo menatap bibir tipis istrinya sebelum perlahan menundukkan wajahnya, mendekat hingga napas mereka bertaut. Dengan penuh kelembutan, ia mencium Dewi, bibirnya menyentuh bibir istrinya dengan kehangatan yang menggetarkan. 116. Ciuman itu awalnya pelan, seolah Aryo ingin menikmati setiap detiknya. Bibir mereka bergerak selaras, merasakan satu sama lain dengan kesabaran dan kelembutan. Dewi membalasnya, tubuhnya merasakan desir hangat yang menjalar ke seluruh nadinya. Tangan Aryo bergerak menelusuri lengan Dewi, jemarinya menyapu pelan ke kulit halus istrinya, membuatnya menggigil halus di bawah sentuhannya. Ia ingin memastikan bahwa Dewi merasa nyaman, merasa dicintai. Saat bibirnya meninggalkan jejak di sudut bibir Dewi, Aryo menatap istrinya dengan penuh kasih. Aku akan melakukannya dengan pelan, bisiknya. Dewi hanya bisa menatapnya dengan pipi merona. La mengangguk pelan, merasakan bagaimana sentuhan Aryo begitu lembut, seolah suaminya ingin memastikan, bahwa malam ini hanya tentang mereka, tentang cinta yang semakin dalam. Malam itu, dalam kehangatan kamar mereka, Aryo dan Dewi kembali menemukan satu sama lain. Tak terburu-buru, tak tergesa-gesa. Hanya ada mereka berdua,
tenggelam dalam keintiman yang menguatkan cinta mereka lebih dari sebelumnya. Akhirnya, hari yang dinantikan tiba. Sidang kedua dalam kasus banding yang diajukan oleh David digelar di ruang sidang yang penuh sesak. Semua mata tertuju ke depan saat hakim membuka persidangan dengan suara tegas. Sidang hari ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari pihak penggugat, ujar hakim, menatap ke arah meja penggugat. Di antara hadirin, Samuel dan David saling bertukar pandang. Senyum tipis tersungging di wajah mereka, penuh rasa percaya diri. Mereka yakin Aryo tidak akan bisa menghadirkan saksi yang diharapkan. Kursi saksi masih kosong, seakan menguatkan keyakinan mereka bahwa Aryo tidak akan berhasil menemukan Kartika. Siapa yang akan menjadi saksi hari ini? Tanya hakim, alisnya sedikit berkerut melihat kursi saksi yang masih tak berpenghuni. Samuel menyandarkan tubuhnya dengan santai, melirik David sambil tersenyum mengejek. Lihat saja, Aryo pasti sedang mengulur waktu, bisiknya pelan. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat mereka berdua terperanjat. Saksi sebentar lagi akan sampai, Yang Mulia, jawab Aryo tenang, tanpa sedikit pun menunjukkan kegelisahan. Samuel mengernyit, perasaan tidak enak mulai merayapi dirinya. Ia menoleh ke arah pintu, begitu pula dengan David. Tak lama, pintu ruang sidang terbuka. Seorang wanita melangkah masuk, langkahnya tenang namun penuh beban. Kartika. Suasana di dalam ruang sidang mendadak hening. Beberapa orang terperangah, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kartika yang dulu dikenal anggun dan berkelas kini tampak berbeda. Tubuhnya lebih kurus dari sebelumnya, wajahnya sedikit pucat, dan meskipun mengenakan pakaian yang rapi, tetap terlihat bahwa ia tidak seelok dulu. Namun, sorot matanya tetap tajam seperti dulu. Samuel membelalakan mata, tubuhnya menegang. Jari-jarinya mengepal di atas meja, rahangnya. 117. Mengatup erat. Bagaimana bisa? Pikirnya. Bagaimana Aryo bisa menemukan Kartika? David yang duduk di sampingnya tampak tidak kalah terkejut. Ia berusaha menjaga ekspresinya tetap datar, tetapi tatapannya jelas menyiratkan keterkejutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Kartika benar-benar akan muncul di persidangan ini. Di sisi lain, Aryo tetap tenang. La melirik sekilas ke arah Samuel dan David, membaca ekspresi mereka dengan penuh kepuasan. Ia tahu betul bahwa mereka tidak pernah menyangka ia bisa menemukan Kartika, apalagi meyakinkannya untuk bersaksi. Sementara itu, Kartika melangkah menuju kursi saksi, duduk dengan tegak meskipun ada sedikit ketegangan dalam sikapnya. Hakim memandangnya sejenak sebelum membuka suara. Saudari Kartika, apakah Anda siap memberikan kesaksian? Kartika menarik napas dalam, matanya melirik sekilas ke arah Samuel dan David sebelum akhirnya kembali menatap hakim dengan mantap. Ya, Yang Mulia. Saya siap bersaksi, jawabnya dengan suara yang tenang namun tegas. Samuel mengepalkan tangannya semakin erat. La tahu, permainan sudah berubah. Aryo telah melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Dan kini, segalanya bisa berbalik arah. Hakim menatap Kartika dengan serius sebelum melanjutkan pertanyaannya. Apakah benar saudara David terlibat dalam rencana kecelakaan yang menimpa Bu Lasmi? Tanyanya dengan nada tegas. Kartika melirik ke arah David sejenak.
Tatapannya tajam, penuh emosi yang sulit diartikan. Kemudian, dengan suara tegas, ia kembali menatap hakim dan menjawab, "Iya, Yang Mulia." Ruangan sidang langsung dipenuhi bisikan-bisikan kecil. Samuel yang duduk di sebelah David mengepalkan tangannya di atas meja, sementara David sendiri mulai gelisah, rahangnya mengatup erat. Setelah beberapa pertanyaan tambahan dari hakim, kini giliran penuntut umum mengajukan pertanyaan. Nyonya Kartika, bisakah Anda menceritakan dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi hari itu?